Iya pagi. Ini tadi dengan Mas Zaini ya, yang menghubungi saya pagi hari tadi. Kayaknya ini saya masih belum pernah ketemu Mas Zaini ya, baru sekali ini. Iya baru sekali. Oke, kalau begitu silakan Mas Zaini ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Mas Zaini Malik, biasa dipanggil Zaini. Saya mahasiswa semester 5, saya berasal dari Fakultas Ilmu Olahragaan. Jadi saya hobi futsal. Oh, juga, berarti Mas Zaini ini mempunyai hobi futsal. Iya. Mas Zaini ini kuliah di mana? UM. Oh, kuliah di UM. Angkatan 22 berarti ya? Oh, angkatan 2022. Oke, karena tadi Mas Zaini udah perkenalan, maka sekarang giliran saya yang perkenalan ya. Nama panjang saya Lamisa Fardana. Mas Zaini boleh manggil saya Mbak Farda aja, biar kita nanti waktu proses konseling ini bisa lebih akrab. Oke, ini tadi Mas Zaini sebelum datang ke sini ada kelas sebelumnya? Enggak, kebetulan saya bangun tidur. Oh, Mas Zaini berarti dari kos langsung ke sini ya? Rencana setelah ke sini Mas Zaini ada rencana kemana? Rencananya saya mau ngaji. Oh, mau ngaji. Oke, tadi Mas Zaini bilang kalau misalkan Mas Zaini ini kuliah jurusan olahragaan. Berarti Mas Zaini suka sama bidang-bidang olahraga itu? Suka sekali saya. Oh, suka. Mas Zaini ini hobinya lagi futsal ya? Itu setiap hari Mas Zaini melaksanakan latihan futsal apa gimana? Setiap minggu tepatnya, setiap minggu 2 kali sekali. Oh, berarti Mas Zaini setiap minggu dua kali itu melaksanakan futsal. Gimana ini Mas? Ini Mas Zaini asli Malang apa anak rantau? Saya asli Kalimantan. Oh, asli Kalimantan. Berarti Mas Zaini ini di Malang ngerantau ya? Iya. Gimana nih Mas perbedaannya dari Malang sama Kalimantan? Oh, jauh sekali. Kalau di Malang sudah banyak tempat-tempat modern seperti kayak mallnya itu ada 3, 4, 5. Kalau di sana mungkin ada 2 atau 3 di daerah saya tepatnya. Terus juga akses kendaraannya di sana tuh masih kurang bagus daripada di sini. Kemudian dari segi fasilitas juga Malang juga memadai, dan juga dari segi pendidikan di Kota Malang juga bagus, karena kita tahu sendiri bahwa di Malang ada kayak kampus-kampus besar seperti UB, UM, dan UMM. Oke, berarti Mas Zaini lebih enak di Malang ini ya? Iya. Pernah nggak apa itu selama kuliah ini udah berapa kali pulang ke Kalimantan? Kebetulan 2 kali. Masih 2 kali, berarti hampir 2 tahun Mas Zaini satu tahun sekali pulang ya? Mas Zaini ini apa itu di sini ngekos sama teman-teman apa kontrak apa gimana? Ngekos sama teman-teman. Ngekos sama teman-teman sejurusan juga? Iya, satu kelas. Oke, selain Mas Zaini futsal, biasanya Mas Zaini ngapain aja untuk olahraga yang Mas Zaini sukai? Olahraga yang suka sebenarnya itu banyak sih, seperti olahraga combat seperti kickboxing, tinju, dan lain-lain. Berarti Mas Zaini ini sangat suka sekali sama yang bidang-bidang olahraga gitu ya. Ini ada rencana ke depannya Mas Zaini mau jadi guru olahraga apa jadi apa ini keinginan Mas Zaini? Kebetulan di jurusan saya tidak bisa jadi guru olahraga saya, karena jurusan saya itu ilmu keluargaan murni. Jadi kalau misalnya mau ambil guru olahraga harus ambil penjurusan lagi. Oh, pendidikan lagi setelah lulus nanti. Tapi untuk jadi kuliahnya enggak. Oh, rencananya mau
pengennya jadi apa Mas? Rencananya pengen jadi pelatih. Oh, pelatih. Hmm. Oke, berarti Mas Zaini ini kuliah di Malang ini memang keinginan Mas Zaini sendiri ya, tidak ada paksaan dari orang tua. Iya. Dari orang tua juga apakah mendukung Mas Zaini mengambil jurusan ini? Iya, benar sekali. Mendukung. Apakah selama kuliah di Malang ini Mas Zaini mempunyai kesulitan untuk apa ya, kayak susah menyesuaikan gitu, soalnya kan tadi Mas Zaini bilang kalau misalkan di Kalimantan sama di Malang itu sangat beda sekali. Untuk kesulitannya sendiri saya tuh kurang suka berbaur. Saya ini orangnya introvert banget. Introvert. Berarti Mas Zaini ini jarang keluar kayak ngopi pada umumnya anak remaja, kayak explore kafe-kafe di Malang. Kan di Malang banyak kafe-kafe gitu ya. Enggak, saya lebih suka nonton anime. Oh, jadi Mas Zaini ini lebih suka nonton anime. Setiap hari itu Mas? Setiap hari. Berarti kalau misalkan Mas Zaini di kos tidak kuliah tuh hanya berdiam dan menonton anime gitu? Iya, nonton anime saja. Oke. Karena tadi Mas Zaini juga menyebutkan kalau misalkan Mas Zaini ini anaknya introvert gitu ya, lebih sering memilih untuk berdiam di kos, menonton anime. Itu apa yang membuat Mas Zaini begitu? Kenapa Mas Zaini tidak memilih untuk main sama teman-teman Mas Zaini? Apalagi tadi Mas Zaini bilang kalau misalkan Mas Zaini ngekos kontrak ya sama teman-teman jurusan. Ngekos. Oh, ngekos. Kenapa Mas Zaini? Karena saya suka dibully. Oh, dibully kenapa ya? Kalau saya boleh tahu. Karena saya dibilang wibu, bau bawang katanya. Oh, alah gitu. Tapi itu tidak mengganggu Mas Zaini dalam proses perkuliahan Mas Zaini kan? Tidak. Saya sudah kebal terhadap cacian makin mereka itu. Berarti di sini Mas Zaini juga paham tujuan Mas Zaini di Malang ini untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada omongan teman-teman yang kurang enak juga Mas Zaini abaikan gitu ya. Oke, tadi di sini Mas Zaini kan pagi-pagi nelfon saya gitu ya. Iya. Alasan Mas Zaini datang ke sini untuk berkonseling ini karena ada paksaan dari teman-teman Mas Zaini, apa keinginan Mas Zaini sendiri? Sebetulnya saya ini keinginan saya sendiri karena saya ingin mengatasi rasa masalah saya di hidup saya gitu. Oke, berarti tujuan Mas Zaini kesini ini untuk mencari solusi mengatasi masalah yang Mas Zaini alami gitu ya. Berarti ini sebelumnya Mas Zaini juga belum melaksanakan sesi konseling ya? Iya, Ini baru pertama kali kan Mas Zaini? Pertama kali. Oke, karena Mas Zaini baru pertama kali melaksanakan sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya sesi konseling itu apa, supaya Mas Zaini lebih paham. Oke. Jadi konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yaitu Mas Zaini ya sebagai konseli di sini. Secara khusus yang dilakukan mulai interaksi antara dua orang dengan tatap muka, di mana di sini adalah konselor dan konseli saja. Di sini pun kami para konselor memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya yaitu ada asas kerahasiaan, di mana saya menjamin bahwa nanti permasalahan yang Mas Zaini ceritakan ke saya
saya tidak akan membocorkan ke siapapun itu. Jadi yang tahu cukup saya dan Mas Zaini sama Tuhan. Karena saya memegang teguh asas kerahasiaan tersebut ya. Jadi nanti Mas Zaini juga tidak perlu khawatir untuk bercerita tanpa adanya ditutup-tutupi. Saya menginginkan keterbukaan Mas Zaini untuk menceritakan apapun masalah Mas Zaini. Apakah Mas Zaini setuju? Iya, setuju. Oke, iya tadi saya lupa juga baru menjelaskan tentang prosedur apa yang harus disepakati kita dalam sesi konseling ini ya. Saya lupa, saya juga belum bilang kalau misalkan sesi konseling ini bisa kita lakukan, bisa kita mulai dengan waktu 30 menit dari sekarang ya Mas Zaini. Iya, bisa. Apakah Mas Zaini setuju? Ya, setuju. Apakah tidak keberatan? Tidak. Oke, tidak keberatan karena kita juga nantinya ketemu di sesi berikutnya di minggu depan. Jadi kita nanti jadwalkan ulang sesuai jadwal Mas Zaini aja, bisa menghubungi saya begitu ya nanti. Oke. Karena tadi juga Mas Zaini ngomong kalau misalkan Mas Zaini setelah dari konseling dari klinik ini Mas Zaini mau mengaji kan ya? Mengaji. Oke, baik. Oke, karena Mas Zaini setuju, ini sebelum sesi konseling ini dimulai, gimana nih Mas Zaini? Apakah tempat duduknya udah nyaman? Sudah. Udah nyaman ya? Dienakin aja senyamannya Mas Zaini biar nanti sesi konselingnya berjalan dengan lancar. Sudah. Sebelum konseling dimulai, apakah Mas Zaini juga butuh minum terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Oke, kalau nanti di tengah-tengah konseling Mas Zaini butuh minum, silakan ngomong ke saya gitu ya. Mas Zaini nggak perlu sungkan-sungkan. Oh iya Mas Zaini, saya izin nanti mencatat apa yang Mas Zaini katakan ya. Apakah Mas Zaini tidak keberatan? Oh, tidak. Oke. Sekarang bisakah Mas Zaini katakan tentang apa yang Mas Zaini rasakan sehingga membuat Mas Zaini memilih untuk datang ke sini? Saya sebagai mahasiswa semester 5 sekarang kayak merasa tugasnya itu berat sekali tuh. Oh, berarti Mas Zaini ini merasa di semester 5 ini mempunyai tugas yang lebih banyak daripada semester-semester sebelumnya. Mas Zaini boleh ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Mas Zaini stres? Mungkin saya kan anak organisasi ya, jadi kayak mungkin tugasnya tuh mungkin atau saya yang kurang tepat menaruh waktu untuk mengerjakan tugasnya. Nah, jadi saya kayak kesulitan untuk menangani itu. Oke, berarti Mas Zaini ini juga selain berkuliah, Mas Zaini juga mengikuti organisasi ya, di mana organisasi tersebut membuat lebih beban Mas Zaini banyak dalam mengerjakan tugas. Pada semester yang lalu, semester 1, 2, 3, 4 itu apakah Mas Zaini sempat merasakan kayak begini? Enggak sih, tapi lebih kerasa ke semester 5 ini aja. Oke, lebih kerasa ke semester 5 ini. Oke, Mas Zaini ini semester 5 SKS-nya berapa? Mas Zaini mengambil SKS berapa? 23. 24. Oh, 24. Itu full ya Mas Zaini mengambil full. Lalu apa itu gimana respon Mas Zaini mengenai ini? Mas Zaini biasanya
melakukan apa ketika Mas Zaini merasakan stres dalam membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah dan tugas-tugas organisasi Mas Zaini? Yang saya lakukan ya, itu saya biasanya itu sholat malam. Sholat malam. Apakah Mas Zaini melakukan sholat malam tersebut, Mas Zaini lebih merasakan lega? Apa masih tetap aja? Apa hilangnya cuma seketika? Saya sholat malam itu untuk bercerita langsung kepada Tuhan saya, untuk merasa lega itu. Jadi kayak lebih tenang gitu. Berarti di sini Mas Zaini mengatasinya dengan cara sholat gitu ya. Berapa banyak sih tugas-tugas dalam satu minggu pekan perkuliahan itu biasanya yang Mas Zaini dapatkan? Saya hampir 6 matkul setiap minggu ada tugas pasti. Pasti ada tugas itu. Itu kalau di olahraga itu Mas Zaini juga ada matkul praktik? Iya, tapi untuk semester ini praktiknya udah enggak. Oh, udah enggak, berarti ini full teori gitu Iya, ya? full teori saja. Dan Untuk praktiknya mungkin masas. dan tugasnya lebih yang banyak dibandingkan matkul praktik gitu ya. Lalu di organisasi sendiri juga Mas Zaini dituntut mengerjakan prokernya? Iya, saya dituntut juga. Oke, Mas Zaini, dari yang Mas Zaini ceritakan tadi, perilaku Mas Zaini ini dalam menghadapi permasalahan tersebut bagaimana? Perilaku saya itu dalam menghadapi masalah tersebut itu saya sabar. Sabar. Karena saya tahu tujuan dosen itu memberi saya tugas itu untuk meningkatkan kinerja saya dalam pembelajaran. Oke, tapi Mas Zaini merasa stres juga ya? Iya, stres saya. Ini hanya apa itu terjadi di semester 5 ini ya. Sebelumnya Mas Zaini tidak pernah merasakan seperti itu. Iya, iya. Yang menjadi kendala ini sebenarnya Mas Zaini merasa tertekan akan adanya tugas Mas Zaini yang banyak. Jadi Mas Zaini juga merasa cemas. Biasanya ini kan Mas Zaini dapat tugas dari dosen ya. Mas Zaini itu nggak apa kayak ada nggak beberapa tugas atau beberapa proker Mas Zaini yang terlewatkan karena Mas Zaini merasakan stres, merasakan tertekan karena banyaknya tuntutan di semester 5 ini? Ada beberapa tugas yang saya terlewatkan tuh karena saya sudah nggak ngatasi buat ngerjain, karena mungkin terlalu mepet sama deadline, atau mungkin waktu saya mengerjakan tuh sudah nggak sempat, jadi kayak wah nggak bisa nyusul, jadi mungkin saya tidak mengerjakan tugas tersebut. Oh, jadi Mas Zaini memilih misalkan Mas Zaini sudah mepet, memilih untuk tidak mengerjakan tugas. Oke, memilih tidak untuk mengerjakan tugas itu apa ya? Itu pilihan Mas Zaini yang tepat apa karena Mas Zaini terpaksa melakukan hal tersebut? Saya sebenarnya kayak terpaksa gitu, karena kan kalau nggak ngerjain tugas kayak nilai saya berpengaruh, terus juga mungkin nanti juga berpengaruh terhadap kelulusan saya, atau mungkin bisa saja saya nggak lulus sama dosen ini, terus sama kuliah ini juga nggak lulus. Itu membuat saya kayak tertekan secara batin gitu. Oke.
kayak yang Mas Zaini rasakan ini sebenarnya Mas Zaini tertekan namun tidak ada pilihan untuk tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Iya gitu. Kalau dari teman-teman ini gimana? Mendukung, punya dukungan nggak untuk menguatkan Mas Zaini dari apa yang Mas Zaini rasakan ini? Untuk teman-teman biasanya kami saling support sih, karena kebetulan di fakultas saya kan suka sama duka itu kita jalan-jalan bersama. Jadi pas saya stres gini, teman saya malah ngajakin login tuh, malah ngajakin main. Padahal sini kan nggak bagus gitu, maksudnya kan belajar itu malah ngajakin login. Berarti meskipun Mas Zaini ini stres dan meskipun teman-temannya positif vibes ya, namun mengarahnya ke malah ngajak main, tidak gitu. ngajak kayak mengerjakan tugas bareng-bareng gitu ya Mas. Itu makanya menjadi kendala. Oke, berarti dari segi teman-teman juga berpengaruh terhadap Mas Zaini ya, sehingga Mas Zaini terpaksa mungkin melakukan hal ini. Kalau dari teman-teman Mas Zaini seorganisasi ini gimana? Untuk teman organisasi saya sendiri itu malah ngajakin naik gunung, ya, Naik gunung. untuk menghilangkan stres katanya gitu, Iya. supaya nggak terlalu memikirkan tugas. Tapi sempat ini Mas Zaini refreshing naik gunung. Sempat. Oke, gimana perasaan setelah Mas Zaini melakukan refreshing naik gunung? Saya merasa kayak senang gitu, soalnya saya di gunung tuh sambil trek gitu supaya plong gitu. Oh, menghilangkan beban gitu ya. Tapi kan itu menurut saya ini Mas Zaini refreshing tuh hanya mungkin 1-2 hari gitu ya paling lama. Kan nanti Mas Zaini balik ke Malang itu Mas Zaini merasakan tertekan lagi. Kalau pas libur nggak tertekan saya, tapi kecuali kalau pas sudah masuk hari Senin itu ngelihat dari Senin aja sudah tertekan saya gitu. Kayak lihat di kalender, wah besok Senin udah tertekan saya. Tertekan. Oke, berarti saya dapat menyimpulkan bahwasanya Mas Zaini ini mahasiswa semester 5 yang sedang merasa bingung, stres, tertekan juga karena tugas-tugas Mas Zaini yang banyak gitu ya. Di samping itu Mas Zaini juga mengikuti organisasi dan sehingga membuat Mas Zaini keteteran dalam mengerjakan tugas Mas Zaini, begitu ya Mas Zaini? Gitu seperti itu ya. Oke. Tadi kan ini teman-teman di kampus ya. Teman-teman di kampus itu supportnya malah ngajak main. Iya gitu. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada perbedaan? Untuk teman-teman yang lain itu malah ngajak ngopi gitu. Saya juga bingung, malah diajak ngopi. Oh, ngopi. Gitu. Tapi biasanya kan ini ada nih kayak ngopi sambil nugas. Mas Zaini tidak ada keinginan tersebut? Inginnya ada, tapi untuk mengerjakannya nggak ada gitu waktunya. Berarti Mas Zaini sangat terpengaruh juga sama lingkungan Mas Zaini ya. Oke. Dari masalah yang Mas Zaini bentar ya Mas Zaini. Ini saya ya dari permasalahan yang sudah saya tangkap dari Mas Zaini itu saya memahami perasaan Mas Zaini, memahami situasi yang sekarang Mas Zaini lakukan. Menurut saya kita ada beberapa hal yang dapat kita coba lakukan Mas Zaini.
kita akan menggunakan pendekatan behavioristik. Sebelumnya Mas Zaini juga belum mengetahui ya pendekatan behavioristik itu apa. Iya, belum. Oke, di sini saya jelaskan sedikit ya, biar Mas Zaini tidak bingung mengenai pendekatan tersebut, karena Mas Zaini juga baru awal melaksanakan sesi konseling. Iya. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang hal tersebut ya. Dalam pendekatan konseling behavioristik ini, kita akan berfokus pada perilaku yang bisa diubah secara langsung. Perilaku Mas Zaini tentunya ya. Misalnya bagaimana kamu bisa mengelola waktu dan menyelesaikan tugas-tugas Mas Zaini dengan baik tanpa ada yang tertinggal. Gimana Mas Zaini, apakah setuju mengenai hal tersebut? Setuju. Setuju, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dan cara-caranya begitu ya Mas Zaini. Untuk langkah yang pertama, kita bisa coba menerapkan self monitoring atau mengamati perilaku Mas Zaini sehari-hari. Saya ingin Mas Zaini mencatat semua aktivitas Mas Zaini dalam sehari-hari tersebut selama waktu 1 minggu. Dari sini juga saya bisa mengetahui, melihat pola yang menyebabkan Mas Zaini kewalahan dalam membagi waktu antara tugas kuliah sama tugas proker organisasi Mas Zaini, sama tantangan-tantangan yang Mas Zaini hadapi, yaitu pertemanan lingkungan Mas Zaini. Apakah Mas Zaini memahami? Iya, paham. Oke, karena Mas Zaini memahami, kita lanjutkan ya. Setelah itu kita mendapatkan data tersebut, kita akan menggunakan teknik reinforcement atau penguatan. Mas Zaini bisa memberikan penghargaan kecil setelah menyelesaikan satu tugas Mas Zaini. Mas Zaini seperti Mas Zaini bisa beristirahat sejenak atau menikmati hobi yang Mas Zaini sukai. Jadi setiap Mas Zaini bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, Mas Zaini bisa mengasih reward ke diri Mas Zaini, seperti Mas Zaini latihan futsal atau boxing yang membuat Mas Zaini fresh gitu ya. Apakah bisa dipahami? Iya, paham. Oke. Selanjutnya dengan begitu Mas Zaini akan lebih termotivasi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknik time management training, yaitu semacam pelatihan manajemen waktu. Saya akan membantu nanti Mas Zaini untuk menyusun prioritas tugas Mas Zaini, sehingga Mas Zaini tahu mana yang lebih mendesak dan penting. Jadi Mas Zaini agar mengerti tentang urutan-urutan tugas tersebut, supaya Mas Zaini tidak melewatkan seperti yang lalu ya Mas Zaini. Iya, paham. Apakah dari yang saya sampaikan tadi menurut Mas Zaini bisa membantu Mas Zaini? Insya Allah bisa. Oke. Selain itu kita juga akan menerapkan shaping, di mana kita akan memecahkan tugas besar menjadi tugas bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Hal ini akan membantu Mas Zaini untuk tidak merasa kewalahan, lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas dengan satu persatu dengan baik. Gimana nih Mas Zaini, menurut Mas Zaini? Bagus sih. Solusi yang Mbak berikan tuh sangat membantu saya. Jadi mungkin
itu sudah memecahkan masalah saya sedikit demi sedikit. Jadi saya merasa terbantu dengan program yang Mbak berikan kepada saya. Jadi mungkin saya bisa menerapkannya besok atau mungkin minggu depan, dan saya langsung kasih data itu ke Mbak sehingga Mbak bisa langsung. Iya Mas Zaini, karena ini bertahap, berproses. Mas Zaini tidak perlu harus sempurna nanti hasilnya di minggu depan. Jadi Mas Zaini juga tidak perlu memaksakan. Kalau bisa ini dipaksakan, tapi jangan terlalu memaksa diri Mas Zaini gitu ya. Ya, Berarti di sini Mas Zaini juga siap mendengarkan saran saya, siap menerapkan saran-saran dari saya gitu ya. ya. Oke, Mas Zaini juga pasti bisa menerapkan hal tersebut. Yang penting adalah konsistensi Mas Zaini ya, dan terus memberikan penghargaan pada diri Mas Zaini setelah menerapkan beberapa tugas, yaitu seperti memberikan reward tadi. Oke. Berarti mulai dari sini, mulai hari ini Mas Zaini siap untuk mencatat semua aktivitas kegiatan Mas Zaini di minggu depannya Mas Zaini. Ya, siap. Oke Mas Zaini, setelah tadi Mas Zaini juga sudah sudah menyetujui semua saran dan masukan dari saya untuk mengatasi permasalahan yang Mas Zaini alami. Bagaimana ini perasaan Mas Zaini setelah datang ke sini, dan dari sebelum datang ke sini juga apa perbandingan perasaan Mas Zaini? Oke. Perasaan saya itu sebelum datang ke sini kayak kacau balau, terus kayak stres, terus saya tertekan dengan semuanya. Terus setelah mendapat solusi dari Mbak itu kayak, saya tuh kayak plong banget gitu. Saya seperti pada saat malam itu saya menjadi lega di saya gitu. Jadi saya konsultasi dengan Mbak itu sangat membantu diri saya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, berarti di sini Mas Zaini juga sudah menyadari bahwasannya apa yang perlu Mas Zaini lakukan untuk kedepannya untuk mengatasi permasalahan Mas Zaini ya. Jadi Mas Zaini juga di sini udah merasa lebih plong dan lebih enak setelah bercerita ya. Iya gitu. Bisakah Mas Zaini merangkum semua yang udah kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir? Apa yang Mas Zaini dapatkan? Yang saya dapatkan tuh dari Mbak sendiri tuh solusi yang Mbak kasih ke saya tuh kayak seperti saya sudah stres tuh banyak tugas, terus Mbak kasih solusi seperti cara memanfaatkan waktu yang baik, terus kemudian gimana saya disuruh mencatat untuk solusinya, saya setoran ke Mbak untuk Mbak mungkin cari solusi gimana saya bisa manage waktu dengan baik. Itu mungkin sangat membantu saya karena dimana saya sendiri itu susah sekali memanage waktu, apalagi saya seperti anak organisasi, terus anak semester 5 itu kayak udah nggak demam aja sudah alhamdulillah. Tapi ini saya udah konsultasi dengan Mbak itu sangat berpengaruh terhadap saya. Jadi solusi yang Mbak kasih itu seperti yang tadi Mbak berikan tuh sangat membantu sebenarnya tuh. Oke, berarti Mas Zaini juga sudah paham ya semua, dan dari kesimpulan Mas Zaini tadi juga itu membuktikan bahwasannya di sini Mas Zaini benar-benar mendengarkan apa yang saya sarankan. Iya gitu. Ya. Oke. Ini Mas Zaini setelah dari sini apakah ada rencana kemana main sama teman-teman?
rencana seperti rencana habis ini ya, kemungkinan saya mau mengaji di masjid terdekat itu. Oh iya, tadi sempat bilang di awal kita melaksanakan sesi konseling ya. Iya, saya di situ mau belajar ngaji sama nanti habis duhur kemungkinan saya mendengarkan itu pengajian. Kebetulan di dekat kos saya ada pengajian, jadi untuk membantu meredakan stres saya itu saya ikut pengajian seperti itu. Oke, itu sangat hal-hal yang positif ya Mas Zaini. Berarti selain Mas Zaini menyukai futsal, Mas Zaini juga suka mengalihkan ke hal yang positif. Oh ya, meskipun tantangan-tantangan tadi yang Mas Zaini obrolkan sama saya itu menjadi penghambat untuk Mas Zaini gitu ya. Iya, seperti itu. Oke Mas Zaini, karena waktu kita kayaknya ini udah kelewat batas, jadi maka bisa diakhiri sesi konseling pada hari ini. Saya tunggu progres ke depan, pelaporan perilaku Mas Zaini ke saya ya. Jadi saya tunggu semangat untuk Mas Zaini. Semoga Mas Zaini bisa melewati masalah ini dengan baik. Bisa. Terima kasih juga karena sudah mau mendengarkan saya bercerita. Saya juga sudah stres, nggak tahu mau kemana ini, mau cerita, untung ada Mbak yang menawarkan untuk jasanya aja. Jadi kayak saya sudah bisa menemukan solusi yang saya butuhkan. Oke, makasih ya Mas Zaini telah bekerja sama dengan baik.